Salah pilih pasangan hidup seorang wanita ini akhirnya menghabisi tantenya sendiri karena tak ada uang dan mencari uang dengan cara cepat. Bahkan setelah dibantu sang tante, dirinya nampak tak tahu terima kasih. Menelpon sang istri tadi angkat-angkat sang suami Ju Han-jen yang sedang bekerja sebagai notaris akhirnya lebih memilih pulang karena tak nyaman. Apalagi sang anak sudah menelpon menyebutkan kalau dirinya tak dijemput sang ibu, menunggu sang ibu di sekolah namun tak ada, tak seperti biasanya. Bingung sang istri yang tak bisa dihubungi, akhirnya Ju Han pun pulang dan berniat menemui sang istri sembari sekalian menjemput sang anak pulang. Namun nampaknya sampai di rumah, pintu nampak mencurigakan terbuka lebar begitu saja. Sang istri juga nampaknya tak ada karena mobil pun tak ada. Saat Muzain masuk ke kamar mendapati sang istri sudah berlumuran cairan merah, nampak Muzain pun histeris memeluk sang istri dan langsung meminta tolong para warga. Meminta warga juga melaporkan kepada pihak kepolisian sembari meminta warga menemani sang istri agar tak melihat kondisi di rumah. Tak lama pihak kepolisian pun datang karena mendapatkan laporan. Pihak kepolisian langsung membawa jasad dari istri Muzain ini ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Pihak kepolisian pun menyelidiki kasus ini, menginterogasi para saksi tetangga di TKP. Saat itu pihak kepolisian menyebutkan nampaknya ini adalah perampokan. Apalagi rumah terlihat acak-acakan dan menurut pemilik rumah yaitu Muzain sendiri menyebutkan kalau rumah memang kehilangan beberapa barang. Handphone, laptop, TV, dan juga uang serta emas, kini mobil pun tak ada. Tak lama pihak kepolisian pun mendapatkan hasil dari otopsi. Sang istri dari Muzain mendapatkan kekerasan, bahkan beberapa kali tikaman, hingga mengeluarkan cairan merah, hingga akhirnya korban mengembuskan napas terakhirnya. Namun setelah diselidiki pihak kepolisian yakin kalau orangnya atau pelakunya orang yang dekat dengan keluarga korban, bukan tanpa alasan. Pintu tak ada yang rusak seperti dibuka biasa oleh pemilik rumah dan juga ternyata ada 2 gelas seperti ada tamu yang dikenal pemilik rumah. Pihak kepolisian makin menyelidiki hingga akhirnya ada berita tetangga mempunyai CCTV aktif dan juga para tukang bangunan di sana menjelaskan ada mobil sebelumnya nampak nongkrong di rumah keluarga Muzain. Benar saja seperti keterangan para tukang bangunan, tetangga Husain menyebutkan ada mobil Verosa merah nampak parkir di depan rumah Husain. Dan terlihat ada 2 orang yang masuk rumah tersebut, 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan berperawakan besar. Saat itu pihak kepolisian memang belum memperlihatkan CCTV ini kepada Muzain. Pihak kepolisian menyelidiki kasus ini dan mencari pelakunya. Bahkan pihak kepolisian pun mencari mobil yang diambil pelaku. Tak lama pihak kepolisian mendapatkan kabar kalau mobil Muzain, mobil yang dibawa oleh para pelaku, ditemukan di salah satu kosan di daerah yang jauh dari rumah Husain. Ternyata pemilik kosan tersebut adalah Yunita, seorang wanita yang memang sudah bersuami. Tanpa bertele-tele Yunita diamankan pihak kepolisian dan dalam penuturan Yunita dirinya mengakui dirinya melakukan tak sendiri. Yunita melakukan aksinya dengan suami sirinya. Yunita diamankan di kos-kosan Bandar Lampung. Saat itu polisi meringkus pelaku di kosan tersebut. Wanita bernama Yunita Amalia ini tak lain dan tak bukan adalah keponakan dari Muzain sendiri. Setelah pihak kepolisian mengetahui identitas dari pelaku, akhirnya pihak kepolisian mengabari keluarga korban. Istri dari korban dihabisi keponakan sendiri, membuat Muzain tak percaya. Muzain sendiri langsung datang ke kantor polisi untuk melihat Yunita langsung. Penuh dengan rasa kesal dan marah, Muzain pun akhirnya menyebutkan kepada Yunita salahnya apa. Selama ini Muzain membantu Yunita dengan semuanya, masalah keuangan, masalah perhatian, dan komunikasi. Menurut Yunita dirinya melakukannya dengan sang suami sirinya yaitu Darwin. Motifnya karena sakit hati. Sang paman dan sang tante tak merestui hubungan mereka. Bahkan saat itu pun Darwin tak ada uang hingga langsung punya ide untuk menghabisi keluarga sang tante. Muzain yang tak habis pikir kebaikan dirinya dengan sang istri dibalas begini oleh Yunita. Bahkan mereka merasa tak ada perselisihan. Namun menurut Yunita sendiri dirinya sakit hati karena tak direstui. Namun Darwin sendiri menyebutkan tante Yunita ini kaya sehingga dirinya ingin menghabisi demi mengambil harta. Di awal mereka akan menghabisi sang om, namun ternyata sang om Muzain punya senjata dan juga kuat, hingga akhirnya pilihan menghabisi istri Muzain. Akhirnya di hari itu mereka menyewa mobil Pajero merah. Sampai di rumah Muzain mereka pun diterima baik oleh istri Muzain. Istri Muzain membuka pintu, ngobrol bertiga, bahkan memberikan mereka minuman. Namun saat sang tante lengah, Darwin langsung saja memukul tante Yunita ini beberapa kali, kemudian mencekik dan diikat dengan tali. Darwin sendiri yang mengikat tangan Sumarsi sang tante dengan tali, hingga akhirnya beberapa kali memukul lagi dan tak bernyawa.
Saat Tante Yunita sudah tak bernyawa, mereka berdua kompak membawa laptop, handphone, emas, kartu kredit, bahkan mobil. Setelah itu mereka tak langsung pulang, melainkan ke mall, belanja dengan total 4 juta memakai kartu kredit sang tante. Yunita dengan Darwin sendiri diamankan dan menjalani beberapa kali persidangan di Tanjung Karang. Mereka berdua saling tuduh siapa otak pelakunya hingga akhirnya hakim pun memberikan vonis kepada Yunita selama 15 tahun dan kepada Darwin sang suami siri selama 20 tahun. Ternyata dalam persidangan pun semua mendengar kalau Yunita tak bahagia menikah siri dengan Darwin karena ternyata Darwin tak kerja, kasar, dan membuat Yunita melakukan apapun yang dirinya tak mau. Sebenarnya ada alasan kenapa Tante dan Om Yunita tak menyetujui pernikahan siri mereka. Ternyata Yunita sendiri belum bercerai dengan suami pertamanya. Sementara Yunita sendiri baru tahu Darwin juga pembohong karena ternyata Darwin sendiri pun belum bercerai dengan istri pertamanya dan ternyata Darwin pun masih membiayai anaknya dari uang Yunita. Yunita yang bekerja sebagai perawat di salah satu rumah sakit merasa uangnya selalu kurang karena ternyata harus menghidupi Darwin dan keluarga Darwin. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.